Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait pergerakan pasar saham Indonesia pasca libur Lebaran. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Bapak David Sutianto selaku Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Pak David, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini berhasil menguat 0,9%. Dan ini juga sejalan dengan pergerakan bursa secara regional. Sebetulnya sentimen yang paling mempengaruhi pergerakan IHSG itu apa pada hari ini Pak? Terutama pasca libur Lebaran nih Pak. Ya, jadi saya cukup bersyukur ya kalau IHSG libur selama seminggu terakhir ya. Karena kalau seminggu terakhir sebenarnya di pekan lalu itu memang situasinya cukup tidak terlalu bagus. Banyak bursa global yang akhirnya mengalami penurunan cukup signifikan sampai pada akhirnya harga minyak naik kembali ke 100 US dollar. Nah, setelah harga minyak naik ke 100 US dollar, kita melihat yield obligasi Amerika juga naik ke kisar 4,3%. Nah, setelah itu barulah Trump melunak. Dia mengatakan bahwa sudah akan ada perjanjian damai dengan Iran, nanti kemudian ke depannya juga sepertinya damai akan segera terjadi. Nah, sejak saat itu harga minyak turun, yield obligasinya juga turun, dan pasar modal kembali menguat. Dan di hari ini kita melihat memang IHSG menguat dan secara jangka pendek memang dalam fase risk off yang terbatas. Namun bisa ditekankan bahwa ini bukan yang solid ya, tapi melainkan ke rally setelah tekanan global dalam beberapa hari terakhir. Jadi kita mendapatkan sentimen positif ya dari rally yang terjadi juga di bursa global dalam beberapa hari terakhir, dan Indonesia baru dibuka hari ini. Jadi bisa dibilang pasar sedang rebound, tapi sebenarnya risikonya belum sepenuhnya hilang karena kita masih Ya. sangat-sangat dibayangi oleh perubahan yang terjadi di harga minyak maupun juga kebijakan-kebijakan dan aksi geopolitik yang terjadi di luar sana. Pak David, tapi seberapa sensitif pasar modal Indonesia kita terhadap sentimen global saat ini? Karena kita juga tidak bisa melupakan, kita masih dibayangi satu sentimen domestik lainnya yaitu terkait dengan MSCI yang masih ditunggu sampai bulan Mei nanti. Ya, memang saat ini faktor global ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan domestik ya. Dan saya melihat ada 4 hal utama yang bisa menjadi penentu arah pasar. Yang pertama, mungkin orang nggak banyak perhatikan, tapi saya sangat memperhatikan US Treasury yield, yaitu kalau dia sudah mulai naik di 4,3 sampai 4,5%, kemungkinan besar Donald Trump atau Amerika akan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya melunak. Dan ini biasanya kalau ini sudah kejadian, market biasanya akan bergerak positif. Tapi kalau misalkan beragam sentimen negatif keluar, kemudian US yield-nya ini tidak naik ke level 4,3 atau 4,5, kemungkinan tetap masih akan cukup tinggi tensinya. Jadi kalau mau lihat kapan kita bisa rebound atau Trump mengeluarkan statement yang bisa bikin naik pasar, kita lihat di US Treasury yield. Jadi kalau dia sudah di 4,3 atau 4,5%, kemungkinan besar Trump pasti akan mengeluarkan statement-statement positif yang akan membuat market kembali membaik. Kemudian kedua, harga minyak, karena konflik Timur Tengah ini akan berlangsung berdampak langsung terhadap suplai energi global, dan kita juga nanti akan melihat dalam waktu ke depan ya, mungkin shocknya tidak akan segera selesai, masih tetap akan tinggi di kisaran 80 sampai 100 US dollar. Nah, ini memang kita nanti akan nantikan juga efek dari kenaikan harga minyak ini biasanya nanti akan lari ke inflasi. Nah, kita akan lihat nih seberapa besar inflasinya terjadi untuk Indonesia. Yang ketiga memang terkait dengan geopolitik ya, bagaimanapun kalau adanya deeskalasi atau perjanjian damai mungkin akan langsung dikonfirmasi oleh market. Dan yang terakhir, tentu kita tidak boleh melupakan juga kita masih diawasi oleh MSCI dan lembaga-lembaga lainnya terkait dengan reformasi dari pasar modal kita. Nah, ini yang menyebabkan kalau ditanya apakah masih ada capital outflow, ya ada kemungkinan capital outflow masih akan berlangsung, tapi mungkin sudah tidak banyak lagi. Akan tetapi memang ini sangat-sangat tergantung ya, karena IHSG kita kan jatuh cukup dalam ya, dari 9.000 ke 7.000. Ya. Untuk bisa kembali lagi ke level 9.000 tentunya dibutuhkan capital inflow dari investor asing. Nah, ini yang kita nantikan, apakah nanti setelah MSCI ada sentimen positif diterima dengan baik sehingga nanti hasilnya juga bisa baik ke bursa efek kita. Pak David, tapi sejauh ini melihat investor saat ini lebih defensif atau bisa agresif nih? Kalau kita melihat pergerakan bursa regional sudah mulai menguat, kemudian domestik kita juga sudah mulai mengikuti pergerakan bursa secara global. Oke,
apakah bisa agresif atau tidak? Saran saya tetap resikonya tetap tinggi ya. Jadi dalam hal ini memang ini kan perang ini bukan hanya ditentukan oleh Amerika dan Israel saja ya, tapi ditentukan juga oleh pihak lawannya itu adalah Iran. Jadi di Hmm. sini saya melihatnya memang Amerika itu akan segera menurunkan tensi kalau tadi US Treasury yield-nya menyentuh 4,5% dan ini akan bagus buat capital market. Tapi resikonya belum tentu hilang karena saat ini Hmm. harga minyak sendiri masih di kisaran 80 US dollar per barel. Sangat fluktuatif ya, bahkan dalam waktu cepat bisa mungkin naik ke 90 atau mungkin bisa turun ke di bawah 80 kembali. Jadi resikonya belum sepenuhnya hilang, tapi kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan rebound-rebound. Makanya tadi saya bilang salah satu clue mungkin yang investor harus banyak lihat ada US Treasury yield-nya. Jadi Hmm. kalau yield-nya sudah mulai naik, kemungkinan tidak lama lagi Trump pasti akan mengeluarkan sentimen positif yang akhirnya membuat market bergerak naik. Tapi kalau US Treasury-nya sekarang sudah mulai turun dan kemudian dia tidak melihat ada tanda-tanda akan naik, kemungkinan eskalasi terkait dengan Timur Tengah mungkin akan terjadi lagi, di mana nanti harga minyak juga akan mengalami kenaikan. Jadi kalau ditanya apakah saya akan all in atau tidak, saya masih akan selektif. Jadi kalau misalnya lihat US Treasury yield-nya mau naik, kemungkinan besar saya akan masuk. Kemudian nanti kalau dia sudah mulai turun dan kemudian ada eskalasi kembali, saya mungkin akan rebalancing kembali portofolionya. Pak David, menarik pada pagi hari ini juga secara sektoral, sektor energi ini naik 4,67%, sedangkan untuk sektor industri naik 3,71%. Ini apakah dipengaruhi karena pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia kita, Pak? Ya, jadi bagaimanapun ya, harga komoditas tetap mengalami kenaikan ya, karena sebelum terjadinya perang, harga komoditas kita tuh hanya sisa di 60 sampai 70-an, sekarang Hmm. sudah di level 80 hingga 90-an untuk minyak. Untuk batu bara juga sama, mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi overall, memang sektor energi ini ada satu sektor yang mungkin kita bisa pilih, karena seturun-turunnya harga minyak tetap masih akan di atas dari harga sebelumnya. Kemudian terkait dengan industri, saya melihat memang Purchasing Manufacture Index kita masih cukup kuat dan juga saya melihat di beberapa rilis laporan keuangan yang sudah dirilis ya. Tadi saya baca ada beberapa emiten ini juga menunjukkan memang sebenarnya dari sisi industri kita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, bahkan beberapa industri mengalami kenaikan laba yang cukup signifikan. Jadi menurut saya selective buying di dua sektor ini bisa menjadi opsi bagi investor saat ini karena saat ini memang tadi saya bilang marketnya itu sangat-sangat volatile. Kita harus melihat dari sisi momentumnya. Jadi kalau momentumnya sekarang lagi rebound, ya kemungkinan rebound paling tinggi adalah di sektor energi, kemudian industri, dan juga untuk sektor-sektor lainnya juga bisa mengikuti untuk rebound di hari ini. Pak David, apakah secara fundamental memang ekonomi Indonesia ini mampu menopang pergerakan indeks harga saham gabungan meskipun kita memiliki tekanan yang banyak dari global? Ya, nah sebenarnya kalau lihat dari situasi ekonomi dalam negeri ya, saya meyakini masih cukup kuat ya, apalagi untuk di Q1 ini, saya melihat dari sisi musim Lebaran ini juga sepertinya demand-nya juga mulai naik ya. Hmm. Kemudian juga kita bisa melihat ekonominya cukup bergerak juga cukup bagus. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tekanan, kita salah satunya bisa melihat dari nilai tukar kita. Kalau rupiah kita masih berada di bawah level psikologis sekitar 17.000, supposed to be harusnya ekonomi kita itu masih cukup bisa mengabsorb volatilitas yang ada. Akan tapi Hmm. memang sebenarnya yang jadi isu itu bukan kondisi saat ini, tapi kondisi nanti di beberapa waktu yang akan datang. Hmm. Karena kenapa? Karena dengan kenaikan harga energi ini tentu akan membuat ekonomi kita mungkin akan mengalami perlambatan dari sisi pertumbuhannya. Mungkin beberapa data mungkin tidak akan bisa mencapai target yang diharapkan pemerintah karena adanya kenaikan dari harga energi. Nah, Hmm. itulah yang menyebabkan nanti mungkin harus dikalkulasi ulang apakah IHSG kita ini target lanjutannya itu ada di berapa kan tapi memang koreksi yang cukup signifikan dari 9.000 sekarang ke level 7.000 itu tetap membuat market kita ini saat ini posisinya sedang terdiskon. Jadi kalaupun nanti kita ekonomi mengambil pelemahan, supposed to be harusnya market kita tetap dalam kondisi yang sifatnya under value sehingga nilai market saat ini memang masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi fundamental yang ada. Baik, Pak, momentum pasca Lebaran kita ketahui selalu terkait dengan konsumsi domestik yang meningkat. Sebetulnya seberapa lama momentum ini bisa terjaga atau menjadi katalis positif bagi pergerakan pasar modal kita, Pak? Ya, eee, sayangnya ya semua hal ini terjadi di kuartal pertama ya, bisa kita lihat, eee,
konsumsi yang dilakukan masyarakat ini mungkin akan selesai kira-kira di akhir Maret ini, dan kemudian di bulan April itu kita sudah kembali ke real spending yang memang wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi lonjakan dari konsumsi itu biasanya terjadi di bulan Ramadan dan kira-kira 1 hingga 2 minggu setelah Ramadan itu terjadi, dan sayangnya semuanya ini terjadi di kuartal pertama. Oleh karena itu kita bisa sangat mengharapkan sekali pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini harusnya cukup bagus, feeling saya mungkin di atas 5,5%, dan ini bisa menjadi sentimen positif bagi pasar modal kita di kuartal kedua atau di bulan April hingga Mei mendatang. Nah, setelahnya nanti kita akan lihat bagaimana nanti adanya mungkin inflasi dari kenaikan harga energi, kemudian juga kita melihat juga bagaimana nanti dinamika yang ada terhadap dari eskalasi yang ada di Timur Tengah, baru nanti kita mengkalkulasikan ulang. Tapi hitung-hitungan saya, supposed to be harusnya harga 7.000 sekarang ini masih cenderung under value ya dibandingkan dengan Hmm. kondisi ekonomi kita yang seharusnya. Oke, jadi Pak untuk arah indeks harga saham gabungan baik dari jangka pendek dan juga jangka menengah akan seperti apa Pak? Tentunya akan sangat volatile ya. Jadi, Hmm. sedikit tips mungkin buat rekan-rekan, saya sangat consider selain melihat harga minyak, harga emas, dan juga komoditas lainnya, kita harus melihat juga, bagaimana yield dari US Treasury. Jadi kalau US Treasury-nya biasanya harganya, yield-nya sudah mulai meningkat, di kisar 4,3 sampai 4,5%, ini kemungkinan besar US pasti akan memberikan sentimen positif yang di mana ini akan menggerakkan market, untuk bisa segera menguat. Tapi kalau US Treasury yield-nya itu di bawah dari 4,3, kemungkinan Mhm. besar Trump akan cukup agresif melakukan berbagai mungkin bisa terjadi serangan atau statement-statement yang intinya akan menekan market. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, biasanya momentum buy ini terjadi pada saat US Treasury yield-nya itu sudah mulai naik, karena bagaimanapun juga Amerika tentu ingin menjaga US Treasury yield mereka tetap rendah, karena kalau US Treasury yield-nya tinggi, ini berarti nanti beban bunga untuk hutang mereka juga akan sangat besar. Dengan beban bunga hutang yang sangat besar, tentunya akan membuat ekonomi mereka juga semakin berat. Oleh karena itu, biasanya kalau sudah mulai tinggi, mereka akan keluarkan sentimen positif agar US Treasury yield bisa turun. Jadi mungkin indikator yang saat ini mungkin bisa diperhatikan di US Treasury yield untuk menentukan bagaimana kita bisa buying atau mungkin menjual portofolio kita. Baik, Pak, untuk tekanan dalam nilai tukar rupiah, ini seberapa besar dampaknya atau akan merembetkah ke pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini? Iya, tentunya kalau rupiah kita tertekan ya, mungkin misalnya sampai nanti di atas dari 17.000, tentunya ini akan menimbulkan tekanan. Karena kenapa? Karena aspek fundamental, pelemahan dari nilai tukar tentunya akan menambah beban untuk inflasi, kenaikan harga energi juga akan menambah beban untuk inflasi, kenaikan inflasi yang cukup signifikan ini yang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat, dan juga nanti bagaimana the whole ekonomi ini bisa berjalan. Nah, untuk saat ini saya melihat memang di beberapa tempat ada yang menyebut sudah mendekati 17.000, bahkan ada yang sudah over. Tapi saya melihat Bank Indonesia saat ini masih sangat-sangat concern untuk menjaga nilai tukar rupiah. Sebenarnya isunya bukan di atas atau di bawah 17.000 ya, tapi bagaimana kenaikan ataupun pelemahan maupun apresiasi atau penguatan yang terjadi di rupiah ini bisa berlangsung dengan smooth gitu. Jangan dari 17.000 langsung ke 17.100 gitu. Tapi kalau bisa nanti sampai harus melewati level 17.000 pun, kalau dilakukan dengan smooth, saya rasa nanti dampak ke inflasi dan lain-lainnya bisa lebih terkontrol dibandingkan kalau pelemahannya terjadi cukup signifikan. Dan tapi memang ini juga satu yang harus kita waspadai, karena kenapa? Karena uh, begitu nilai tukar melemah, supposed to be biasanya ekonomi kita juga akan mengalami pelemahan. Oke, baik terima kasih Bapak David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV.